Ini sampai hari ini 183. Ya. Mereka merasa orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Ba'alawi, dites. Nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu, oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Ba'alawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Ba'alawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan tok loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi ya, data bantahannya yang benar seperti ini, sampai itu tidak tersajikan, itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi. Cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dr. Sugeng Sugiharto di berbagai kesempatan selalu memberikan keterangannya perihal nasab Ba'alawi yang tidak jarang pendapat-pendapatnya terkadang dianggap tidak valid, dibilang ngarang-ngarang atau tidak benar dan lain seterusnya. Padahal kalau dilihat rekam jejak keilmuan, Dr. Sugeng punya keahlian dalam bidang tes DNA. Maka ketika meneliti nasab Ba'alawi khususnya di Indonesia, mengatakan mereka tidak terkonfirmasi secara tes DNA sebagai keturunan Nabi, jangankan menurut Dr. Sugeng, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab saja itu bukan Ba'alawi. Dan Dr. Sugeng Sugiharto masih meyakini bahwa tes DNA tidak bisa menetapkan nasab seseorang. Memang benar, tetapi bisa membatalkan atau menggugurkan nasab seseorang. Nah, untuk itu teman-teman, kita simak penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto. Berikut ini dia videonya. Ini yang merasa keturunan Bani Alwi itu memeriksakan diri, kemudian mempublish. Itu mereka punya goodwill sebetulnya, punya niat baik mencari kerabatnya. Orang tes DNA itu sebetulnya kan mencari niat kerabatnya atau apa ya. Itu dipublikasi. Nah, mereka ini merasa sebagai Bani Alwi. Kemudian kira-kira 183 lah Pak ya. 183 ya, orang. sampai hari ini. Kemudian oleh adminnya itu ditolak 30 orang. Dikurangi 30 kan berarti? Berarti yang sisanya dianggap Bani Alwi kan? Tapi itu pun kalau kita tes, kita lihat, kita proses, itu datanya paling enggak berasal dari minimal 12 kakek. Saya belum selesai menghitungnya. Padahal kalau benar-benar keturunan Ubaidillah harusnya dari satu kakek. Dari 12 kakek? Iya. Cuma yang sesuai profilnya ke Sohib Mirba tadi cuma dari haplogrup GY32613 dan saya satu lagi, tapi GY32612. Itu aja yang ketemu kakek bersamanya. Itu ternyata dengan Bani Ibrahim yang lain kakek bersamanya 40.000 tahun yang lalu, kan tidak masuk akal. Dasar penolakannya itu. Baik, jadi yang ada 130 sekian dari Bani Alawi yang telah melakukan tes DNA, ternyata beliau terkonfirmasi bukan dari Rasulullah. Hanya 2 yang keturunan Rasulullah. Tapi diba'alawikan tuh, karena satu orang keturunan Imam Musa Al-Kadim, satu orang lagi keturunan Sayyidina Hasan. Padahal Ba'alawi mengklaim keturunan Sayyidina Husain. Sayyid Musa Al-Kadim kan juga bukan kakeknya Ba'alawi kan? Ya. Walaupun itu duriah Nabi gitu. Jadi baru ketemu 2 orang ini yang keturunan Nabi, tapi bukan keturunan Ubaidillah itu kalau secara DNA. Bukan dari Ba'alawi? Iya. Okay. Grup C itu munculnya kan kira-kira 40.000 tahun yang lalu, 42.000 tahun yang lalu kan ya. Yang dikatakan Sayyid itu kan keturunan Imam Ali yang cabang Hasan dan Husain. 1400 kan. Berarti tidak semua J itu keturunan Nabi, tapi keturunan Nabi pasti J. Begitu. Cuma J mana, J cabang mana yang keturunan Nabi itu jadi masalah apa, jadi patokannya. Tahu Dustin Hoffman? Tahu nggak itu? Ya. Itu keturunan Nabi Harun itu, bukan Sayyid. Iya, itu DNA-nya keturunan Nabi Harun itu. Tapi bukan Sayyid. Itu J juga. J1 lupa saya. Itu keturunan Nabi Harun.
Dia J1 tapi cabangnya beda. Kalau keturunan Nabi Ishak itu JY3081, maka keturunan Nabi Ismail JZ1884, kan kelihatan angka belakangnya beda. Nah itu makin ke bawah bercabang-cabang. Seorang kakek kalau J ya keturunannya J semua, tapi cabangnya mana akan membentuk sendiri-sendiri. Misal saya punya anak 4, adik saya punya anak 4 juga, nanti akan membentuk haplogrup cabang. Seperti pengurus NU lah, ada pusat, ada wilayah, ada ranting. Haplogrup juga sama, ada haplogrup induk, J itu induk, namanya superclade. Yang ke bawah itu cabang-cabangnya. Nah, cabang mana yang Sayyid? Kalau untuk Imam Husain mudah, itu adalah JFGJ 30416, karena putranya cuma satu apa? Imam Ali As-Sajjad. Tapi kalau untuk Imam Hasan sampai sekarang belum selesai karena anaknya banyak. Jadi belum semua periksa gitu loh. Ya ilmu itu, apalagi ilmu terukur, pasti dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasannya secara matematis, statistik, dan teori baru itu tidak selalu menggugurkan yang lama. Bisa jadi malah menguatkan. Dan kalau Anda nggak percaya genetika, kenapa ke dokter kalau sakit? Ya kan? Berarti Anda ketika ke dokter itu percaya dengan ilmu genetika. Kalau Anda percaya ilmu pengobatan, ilmu pangan untuk makan, ya Anda harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Jangan pilih-pilih. Ilmu genetika ini yang menerima hadiah Nobel sudah 24 orang lebih loh. Udah diuji oleh sesama ahli. Jadi para ahli itu saling mengawasi, jangan sampai rekannya salah itu. Sehingga kalau misalnya ada bantahan, harus data lawan data, kalkulasi lawan kalkulasi. Tidak boleh data hanya dilawan dengan narasi. Tidak boleh. Data harus dengan data yang lebih kuat. Kemungkinan besar menguatkan yang lama daripada menggugurkannya. Sampai ambil contoh. Profesor Al-Jahis zaman dinasti Abbasiyah itu sudah bicara evolusi. Apakah Darwin itu menggugurkan evolusinya Al-Jahis? Enggak. Memperkuat malah. Mungkin ada koreksi tapi enggak menggugurkan yang lama gitu. Ada koreksi iya, tapi itu kan memperbaiki akurasi. Yang diperbaiki adalah akurasinya gitu. Tidak ada. Jadi dia penelitian yang independen, yang saling terpisah-pisah antar peneliti. Kitanya yang bisa mensinkronkan. Misalnya penelitian Bani Ali oleh Dr. Hadi Amili ya, kita cocokkan dengan penelitian Bani Cohen oleh Dr. Michael Hammer. Tapi mereka bukan bekerja sama loh, independen, nggak tergantung satu sama lain. Ahli lainnya yang bisa melihat data yang disumbangkan oleh Dr. Hammer seperti ini, data yang disumbangkan oleh Dr. Hadi Amili seperti ini, terus kemudian diolah, begitu. Kalau BRIN itu interestnya untuk kepentingan Indonesia, bukan hanya kepentingan umat Islam gitu. Baik. Kayaknya agak panjang nih dok. Apakah benar Ba'alawi yang diklaim sudah tes DNA sebanyak 180 orang di Family Tree DNA itu hoax? Jadi begini, totalnya hari ini 183. Ya, mereka merasa orang tes DNA itu gunanya untuk apa sih? Mencari kerabatnya. Dia merasa Ba'alawi, dites. Nanti dicari kerabatannya. Dari 183 itu, oleh adminnya yang ditolak oleh sebagai Ba'alawi ada 30 orang. Itu kita bisa anggap Ba'alawi sampai Robito Alawiyah mengeluarkan data bantahannya. Data bantahannya loh, bukan bantahan tok loh. Bantahan itu hanya narasi saja. Tapi ya, data bantahannya yang benar seperti ini, sampai itu tidak tersajikan, itu bisa kita anggap benar. Data itu ditindih data, bukan data dilawan dengan narasi. Cuma nunjukkan nggak benar, yang benarnya nggak ditunjukkan. Nggak bisa seperti itu. Data harus lawan data. Jadi begini, dalam genetika populasi, satu generasi itu antara 25 sampai 33,33. Tepatnya kalau 33,33 itu dalam 100 tahun, itu 3 generasi. Ya nggak mungkin dong misalnya dari generasi Ba'alawi sekarang sampai yang dulu tuh semua baru punya anak pertama umur 40 tahun, nggak mungkin. Makanya dibuat rata-rata kalau nggak 25 ya 33,33. Sekarang kalau satu generasi 25 berapa?
Kan berarti 56 generasi sampai Imam Ali. Sekarang kalau tadi berapa 33,33 ya? Kalau 33,33 atau 100 tahun 3 generasi, maka sampai Imam Ali adalah 42 generasi. Itu paling pendek. Berapa sih kalau 25? 56 kan? Makanya kalau dia umur 40-an tahun seperti Bahar Smith lah kira-kira atau Rizik Syihab, itu paling pendek harus 42. Paling panjang 56. Kalau dia 57, oke masih bayi, oke. Kurang dari 10 tahun 57 wajar. Itu guru gembul udah kritis itu dari jumlah angka generasinya bener. Pembelaan rumah kan nggak bisa, misalnya saya katakanlah generasi 35 terus mewakili 20 juta orang semua 35, nggak bisa kayak gitu. Semua harus disampling statistik. Begitu 95%-nya itu bisa kita deskripsikan dengan persamaan matematik, itu baru bisa kita yakini. Nah, itu dalam studi genetika, angka yang lebih sering dipakai adalah per generasi itu 25 tahun atau 33,3 tahun. Disuruh di situ saya lebih cenderung membenarkan pendapat guru gembul. Nah itu teman-teman penjelasan dari Dr. Sugeng Sugiharto yang barusan kita simak bersama-sama. Kata beliau, kalau ada orang yang tidak percaya dengan ilmu genetika, mengapa orang pergi ke dokter untuk sekedar berobat dan konsultasi? Kalau masih percaya dengan ilmu pengobatan, berarti harus konsisten percaya juga dengan ilmu genetika untuk nasab. Artinya juga berlaku dengan nasab atau bisa disandingkan dengan nasab. Tidak bisa pilih-pilih lantaran ketidaksukaannya misalkan pada pendapat orang yang tidak menguntungkan dirinya atau kelompoknya. Padahal itu tentu berdasarkan ilmu pengetahuan dan riset ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah itu saja teman-teman terkait dengan video yang barusan kita simak dari Dr. Sugeng Sugiharto. Kalau ada yang disampaikan silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.